Rumah kecil di padang rumput. Bagian 7 kelompok serigala. Sehari penuh Pa dan Tuan Edwards membangun kandang untuk Pat dan Patty. Bahkan mereka juga membuat atap untuk kandang itu. Keduanya bekerja hingga malam, sampai Ma terpaksa menunda makan malam untuk mereka. Kandang itu belum berpintu, tapi di dalam cahaya bulan Pa menanamkan 2 batang balok kuat masing-masing di sisi ambang pintu kandang. Dimasukkannya Pat dan Patty, dan di antara kedua tiang balok serta dinding kandang itu ditumpuknya balok-balok yang sudah dibelah. Tiang kayu dan dinding kandang menjepit belahan balok-balok ini kuat-kuat hingga mirip sepetak dinding kokoh juga. Nah, kata Pa, biarkan serigala-serigala itu melolong sepuas hati mereka. Aku akan tidur nyenyak malam ini. Pagi harinya waktu Pa mengangkat belahan balok-balok tadi, Laura terkejut. Di samping Pat berdiri seekor anak kuda kecil, berkaki panjang, bertelinga panjang dan jalannya masih terhuyung-huyung. Laura berlari gembira mendekati anak kuda ini. Tetapi Pat yang biasanya sabar itu tiba-tiba melipat kupingnya ke belakang dan mengertakkan giginya ke arah Laura. Ia marah. "Laura, mundur," seru Pa. Kemudian ia berkata pada Pat, "Ayolah, Pat, kau tahu, kami tak akan menyakiti anakmu." Pat menyahut dengan suatu ringkikan lembut. Pat membolehkan Pa meraba-raba anaknya, tetapi ia sama sekali tak mengizinkan Laura atau Mary mendekat. Bahkan ketika kedua anak itu mengintip dari celah-celah dinding kandang pun Pat sudah marah, memelototkan mata dan menunjukkan giginya. Belum pernah Laura melihat anak kuda bertelinga sepanjang itu. "Mirip keledai kecil," kata Pa. "Lebih mirip kelinci jantan," kata Laura. Karena itu anak kuda tersebut diberi nama Bunny, si kelinci. Bila Pat ditambatkan, dan Bunny berlarian ke sana kemari menyelidiki dunia barunya, Laura terpaksa harus menjaga si bayi kari. Sebab bila ada yang mendekati Bunny, kecuali Pa, Pat meringkik marah dan mengancam untuk menggigit kari. Lewat tengah hari, di hari Minggu itu, Pa menunggang Patty untuk melihat berkeliling. Simpanan daging sudah cukup banyak, jadi Pa tidak membawa senapannya. Pa berkuda menembus rerumputan tinggi, sepanjang bibir jurang yang membatasi sungai. Burung-burung berterbangan di depannya, berputar-putar dan hinggap lagi ke rumput bila ia sudah agak jauh. Sambil berkuda, Pa memperhatikan lembah tempat sungai berada. Mungkin ia melihat sekelompok kijang di sana. Patty kemudian lari mencongklang, makin cepat, hingga ia dan Pa makin kecil, makin jauh. Tak lama kemudian yang tampak tinggal rumput yang mengalun ditiup angin. Hari telah sore, Pa belum juga muncul. Ma mengaduk-aduk bara di tempat api, menambahkan beberapa serpihan kayu, menyiapkan makan malam. Mary di dalam rumah, menjaga si bayi. Tiba-tiba Laura bertanya pada Ma, kenapa Jack itu? Jack berjalan mondar-mandir, tampaknya khawatir. La mengernyitkan hidung ke arah angin datang, bulu di tengkuknya berdiri. Ia berbaring dan bangkit dan berbaring lagi. Pat tiba-tiba juga terdengar gelisah, berlari berputar-putar di sekitar tambatannya. Sesekali ia berhenti untuk meringkik pelan. Bunny datang mendekatinya. "Ada apa, Jack?" tanya Ma. Jack melihat pada Ma, tapi ia tak bisa berbicara apapun. Ma memperhatikan tanah datar yang mengelilinginya. Tak terlihat sesuatu yang luar biasa. "Mungkin tak ada apa-apa, Laura," kata Ma. Ia meletakkan bara-bara api mengelilingi cerek kopi, penggorengan dan tempat memanggang roti. Segera juga daging ayam padang rumput mendesis di penggorengan, sementara bau kue jagung mulai merangsang selera. Namun sambil masak Ma berulang kali memperhatikan padang rumput di sekelilingnya. Jack masih juga mondar-mandir gelisah, sedang Pat tidak lagi makan rumput. Pat selalu menghadap ke arah barat laut, di arah mana Pa tadi menghilang, sambil menjaga agar anaknya tetap berada di dekatnya. Tiba-tiba saja di kejauhan muncul Patty. Berpacu cepat menyeberangi padang rumput. Ia berlari sekuat tenaga, dan Pa melekat erat di atas punggungnya. Patty lari begitu cepat hingga kandangnya terlalui sebelum Pa dapat menghentikannya. Pa menghentikannya begitu kuat hingga Patty hampir saja jatuh terduduk. Kuda itu gemetar,
Tubuhnya bersimbah peluh, mulutnya penuh busa. Pa melompat turun. Napasnya terengah-engah juga. "Kenapa, Charles?" tanya Ma gugup. Pa memandang ke arah sungai, hingga Ma dan Laura memandang ke arah itu pula. Tetapi yang terlihat hanyalah daerah luas di atas dataran tepi sungai, serta puncak-puncak pepohonan di atas jurang. "Ada apa?" tanya Ma lagi. "Mengapa kau menunggang Pati seperti itu?" Pa menghela napas panjang. "Aku tadi takut sekali kalau serigala-serigala itu sampai di sini lebih dahulu. Ternyata semuanya beres." "Serigala?" seru Ma. "Serigala mana?" "Sudahlah, Caroline, kini segalanya beres. Biar napasku kembali dulu," kata Pa. Setelah napas Pa kembali, dia berkata, "Bukan aku yang memacu Pati. Aku berusaha keras memperlambat larinya, tapi tak berhasil. 50 ekor serigala, Caroline, lebih besar dari yang pernah kulihat. Aku tak mau mengalami lagi kejadian tadi, walaupun dibayar dengan satu pabrik uang." Padang rumput mulai penuh bayang-bayang, matahari akan terbenam. "Biar kuceritakan nanti saja," kata Pa. "Kita makan malam di dalam rumah saja," kata Ma. "Tak perlu," kata Pa. "Jack akan memberi peringatan jauh sebelum mereka terlihat." Pa mengambil pet dan bunyi dari tambatannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Pa tidak memberi minum kuda-kuda itu di sungai. Disuruhnya mereka minum dari bak cuci Ma, bak berisi air bersih untuk mencuci keesokan harinya. Digosoknya badan dan kaki Pati yang penuh peluh, dan dimasukkannya kuda-kuda itu ke kandang. Makan malam telah siap. Api unggun membuat lingkaran cahaya di kegelapan. Mary dan Laura duduk dekat-dekat ke api, memangku si bayi kari. Mereka dapat merasakan kegelapan yang mengelilingi mereka, dan berkali-kali mereka berpaling ke tempat di mana kegelapan berbatasan dengan sinar api. Di tempat itu bayang-bayang selalu bergerak, seolah hidup. Jack duduk pada kaki belakangnya, di samping Laura. Pinggir kupingnya tegak, mendengarkan sesuatu di kegelapan. Sekali-kali ia bangkit menyelidiki tempat-tempat gelap, mengelilingi lingkaran cahaya api dan kembali ke tempat Laura. Bulu-bulu di lehernya telah rebah, dan ia tidak menggeram. Giginya sedikit terlihat, tetapi memang begitulah seekor buldog. Laura dan Mary memakan kue jagung serta paha ayam bagian mereka sambil mendengarkan Pa bercerita kepada Ma tentang serigala yang ditemuinya. Siang itu ia menemukan beberapa tetangga lagi. Pemukim-pemukim baru telah menetap di beberapa tempat sepanjang kedua tepi sungai. Kurang dari 3 mil dari tempat mereka, di sebuah tanah cekung di padang rumput tinggi, tinggal sepasang suami istri bernama Scott. Mereka sedang membangun sebuah rumah. Kata Pa mereka baik sekali. 6 mil dari rumah Scott diam 2 orang pria yang tak berkeluarga. Kedua bujangan itu masing-masing memiliki sepetak tanah pertanian yang berbatasan. Mereka memasang tempat tidurnya terpisah, satu di dinding sebelah sini, satu di dinding sebelah sana, sedang batas tanah pertanian mereka tepat di tengah rumah. Jadi di waktu malam masing-masing tidur di tanah mereka sendiri-sendiri, walaupun mereka serumah, dan rumahnya hanya 2,5 meter lebarnya. Mereka masak dan makan bersama di tengah-tengah rumah. Pa masih juga belum bercerita tentang serigala. Laura sudah tidak sabar, tetapi ia tahu, ia tak boleh menyela perkataan Pa. Kata Pa kedua bujangan ini tidak tahu ada orang lain tinggal di daerah itu. Mereka tak pernah melihat orang lain, kecuali Indian-Indian. Mereka sangat gembira bertemu dengan Pa, hingga Pa kelamaan berhenti di tempat itu. Kemudian Pa melanjutkan perjalanan. Dari puncak sebuah bukit kecil ia melihat sebuah titik putih di lembah sungai. Dia mengira titik itu sebuah gerobak beratap kanvas. Ternyata setelah dekat sekali, sebuah gerobak kuda dengan sepasang suami istri dan 5 orang anak. Mereka datang dari Iowa dan terpaksa berhenti di lembah itu karena seekor dari kuda mereka sakit. Kini kuda mereka sembuh tetapi karena bermalam di tepi sungai, mereka kena penyakit demam panas dingin. Suami, istri dan 3 orang anak mereka yang terbesar begitu sakit hingga tak bisa berdiri. Anak mereka yang lain, seorang lelaki dan seorang perempuan sebaya dengan Mary dan Laura, mengurus mereka.
Pa membantu kedua anak itu sebentar dan berkuda lagi ke tempat kedua bujangan tadi. Salah seorang dari mereka segera menemui keluarga itu untuk membantu mereka pindah ke padang rumput tinggi di mana udara segar akan dapat menyembuhkan mereka. Kesibukan ini semua membuat Pa pulang terlambat. Ia mengambil jalan memintas. Sedang enak-enaknya mencongklang, dari sebuah tikungan muncul sekelompok serigala yang sekejap saja telah mengelilinginya. Kelompok besar, kata Pa, mungkin lebih 50 ekor. Dan lebih besar dari serigala-serigala yang pernah kulihat. Mungkin itulah yang disebut orang serigala kerbau. Pemimpinnya berbulu kelabu, tinggi punggungnya kira-kira 1 meter. Meremang bulu kudukku. Dan kau tak membawa senapan, kata Ma. Aku juga memikir begitu. Tapi senapan tak akan ada gunanya. Tak akan bisa melawan 50 ekor serigala hanya dengan sepucuk senapan. Dan Pati tak akan dapat mengalahkan lari mereka. Lalu, apa yang kau kerjakan? Tanya Ma. Tidak apa-apa. Pati ingin lari, dan aku pun ingin segera menjauh. Tetapi aku tahu, bila kami bergerak secara begitu tiba-tiba, serigala-serigala itu pasti menyerang. Karena itu kutahan keras-keras kendali, agar Pati terus saja melangkah perlahan, berjalan. Ya, Tuhan, Charles. Desis Ma. Aku tak sudi mengulangi pengalaman itu, walau dibayar berapapun. Caroline, belum pernah kulihat serigala-serigala seperti itu. Seekor serigala besar berlari-lari kecil dekat sekali dengan senggurdiku. Dengan mudah aku bisa menendang rusuknya. Mereka sama sekali tak mengacuhkan aku. Mungkin mereka sedang kenyang. Begitulah, Caroline, serigala-serigala itu rapat sekali mengelilingi aku dan Pati. Berjalan bersama-sama kami, di siang hari bolong. Seakan mereka hanyalah sekelompok anjing jinak yang mengiringi kami. Sambil berlari-lari kecil mereka bercanda, melompat-lompat, saling gigit, persis anjing biasa. Ya, Tuhan, desis Ma lagi. Dada Laura berdebar-debar keras, mulut dan matanya terbuka lebar-lebar mengikuti cerita Pa. Sekujur badan Pati gemetar, dan ia ingin berontak serta lari, kata Pa. Keringatnya mengucur. Dia begitu ketakutan. Aku pun bersimbah peluh. Tetapi Patiku paksa berjalan, tidak lari. Dan kami terus berjalan diiringi kelompok serigala itu. Mereka terus mengiringi kami sejauh 1/4 mil. Dekat sanggurdiku berjalan serigala besar tadi, seolah-olah memang disitulah tempatnya. Kemudian kami sampai ke mulut sebuah jurang kecil, sebuah celah yang berakhir di sungai. Pemimpin serigala belok, memasuki jurang tadi. Kawan-kawan mengikutinya. Dan begitu yang terakhir masuk, aku segera menyuruh Pati lari secepat-cepatnya. Dia langsung menuju ke rumah, tanpa harus kukendalikan lagi. Biasanya dengan cambuk pun dia takkan bisa kusuruh lari secepat itu. Aku pun takut. Aku berpikir mungkin gerombolan serigala itu juga menuju kemari, dan mereka lebih dahulu sampai di sini. Untung senapan itu kutinggal, Caroline, dan untung rumah kita sudah jadi. Aku yakin kau dapat mencegah serigala-serigala itu masuk rumah dengan senapan. Tetapi Pat dan anaknya ada di luar. Kau tak usah khawatir, Charles, kata Ma, kukira aku cukup mampu untuk mempertahankan rumah kita. Dan juga kuda-kuda itu. Pikiranku kacau waktu itu, Caroline, kata Pa. Seharusnya aku tahu juga, kau dapat menyelamatkan kuda-kuda itu. Betapapun, serigala-serigala itu pasti tak akan mengganggumu. Kalau saja mereka sedang lapar, takkan mungkin aku. Gayung kecil telinganya besar, selama mengingatkan Pa, untuk tidak menakut-nakuti Mary dan Laura. Betapapun, apa yang mulanya baik pasti berakhir baik, sahut Pa, dan kini serigala-serigala itu pasti sudah sangat jauh dari sini. Mengapa mereka berlaku seperti itu? Tanya Laura. Entahlah, Laura, jawab Pa. Mungkin mereka telah kekenyangan, dan sedang pergi ke sungai untuk minum. Mungkin juga mereka sedang bermain-main di padang rumput itu, dan tak mengacuhkan apapun kecuali permainan mereka seperti kadang-kadang anak-anak perempuan juga. Mungkin juga mereka tahu aku tidak membawa senapan, tak membahayakan bagi mereka.
Atau mungkin mereka belum pernah melihat manusia dan tak mengerti bahwa manusia dapat mencelakakan mereka. Jadi, mereka menganggap aku tak ada saja. Di dalam kandang terdengar Pat dan Patty berjalan mondar-mandir. Jack berjalan mengelilingi unggun api. Bila dia berhenti untuk mencium udara dan memasang telinga, bulu di kuduknya berdiri. "Ayo, anak-anak, waktunya tidur," seru Ma dengan riang. Sebetulnya bahkan si bayi Kari belum mengantuk. Tetapi Ma menggiring semuanya masuk. Mary dan Laura diperintahkannya tidur, sementara dia mengganti baju Kari dan membaringkannya di tempat tidur besar. Kemudian Ma pergi keluar untuk mencuci piring. Laura ingin Pa dan Ma di dalam rumah saja. Di luar rasanya mereka begitu jauh. Mary dan Laura mengikuti perintah Ma, berbaring dan diam. Tetapi Kari bangkit duduk dan bermain-main di atas tempat tidur, dalam kegelapan. Di kegelapan, Pa menjulurkan tangannya dari luar, dari bali, selimut yang menutupi pintu, dan mengambil senapan yang ada di atas ambang pintu itu. Di dekat api Ma menggosok-gosok bagian belakang penggorengan dengan pisau. Dan terdengar suara piring-piring seng gemerincing. Pa dan Ma berbicara entah apa. Dan Laura mencium bau asap tembakau. Memang aman di dalam rumah, tetapi kini rasa amannya berkurang karena di atas pintu tidak ada senapan. Juga karena tidak ada daun pintu. Yang ada hanya selembar selimut. Terasa lama sekali baru kemudian Ma masuk. Kari telah tidur. Pa dan Ma masuk tanpa suara, dan perlahan-lahan naik ke tempat tidur. Jack berbaring di tengah ambang pintu, tetapi kepalanya tidak ditaruh di atas kakinya. Kepalanya terangkat, memasang telinga. Ma bernapas lembut, Pa bernapas berat, dan Mary juga telah tertidur. Tetapi Laura memaksa matanya untuk dapat melihat Jack di kegelapan. Ia tak bisa melihat apakah bulu di leher Jack berdiri atau tidak. Tiba-tiba ia bangkit duduk. Agaknya tadi ia telah tertidur. Dan kini terbangun karena kegelapan tiba-tiba lenyap. Cahaya bulan masuk lewat jendela dan celah-celah di dinding. Pa berdiri di dekat jendela. Dan ia membawa senapan. Tepat di telinga Laura seekor serigala melolong. Laura segera menjauhi dinding. Agaknya serigala itu tepat di balik dinding. Laura begitu ketakutan hingga tak mampu bersuara. Terasa dingin seluruh tubuhnya. Mary menutupi kepalanya dengan selimut. Jack menggeram. Mempertontonan giginya di ambang pintu. "Diam, Jack," perintah Pa. Lolongan menyeramkan menggema di dalam rumah. Laura turun dari tempat tidur. Ia ingin pergi ke Pa, tetapi kemudian ia sadar bahwa hanya akan mengganggunya. Namun Pa berpaling, dan melihatnya berdiri dalam baju tidurnya. "Ingin lihat, Laura," Pa berbisik. Laura tak bisa bersuara. Ia mengangguk, dan berjalan pelan mendekati Pa. Pa menyandarkan senapannya di dinding, dan mengangkat Laura hingga Laura dapat melihat keluar jendela. Di luar, di padang rumput, di bawah sinar bulan, duduk serigala-serigala dalam barisan yang membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di kaki belakangnya dan melihat ke arah Laura di jendela. Laura pun memandang ke arah mereka. Besar sekali serigala-serigala itu. Yang terbesar lebih tinggi dari Laura. Bahkan lebih tinggi dari Mary. Ia duduk di tengah, tepat berhadapan dengan Laura. Segala-segalanya besar, telinga yang runcing, moncong dengan lidah yang terjulur keluar, bahunya yang kuat, kaki belakang dan kaki depan yang berdampingan itu. Ekornya melingkari pantatnya. Bulunya abu-abu, matanya hijau. Laura mencantolkan jari-jari kakinya ke sebuah celah di dinding, dan menopangkan tangannya pada kayu jendela agar dapat beradu mata dengan si serigala besar. Tetapi ia tak berani mengulurkan kepala keluar. Serigala-serigala itu begitu dekat, mengalihkan kaki mereka dan menjilat-jilatkan lidah. Pa berdiri tepat di belakang Laura, memegang pinggangnya. "Dia besar sekali," bisik Laura. "Ya, dan lihat, betapa bulunya mengkilap," bisik Pa di rambutnya. Sinar bulan membuat bulu serigala yang lebat itu seakan-akan bersinar-sinar. "Mereka mengelilingi rumah kita," bisik Pa lagi, dan mengajak Laura ke jendela yang satunya. Di sana disandarkannya senapannya ke dinding dan diangkatnya Laura.
Benar juga, terlihat sebuah setengah lingkaran lagi serigala-serigala yang duduk mengawasi rumah. Mata mereka bersinar hijau sebab mereka berada di bayang-bayang rumah. Laura dapat mendengar suara napas mereka. Melihat padan Laura muncul di jendela, serigala yang berada di tengah mundur sedikit. Pat dan Patty makin ribut di kandang, berlari-lari dan membentur-bentur dinding. Pa kembali ke jendela yang satu. Laura ikut. Mereka sempat melihat serigala yang terbesar menjulurkan moncongnya ke arah langit, hidungnya tepat ke atas. Mulutnya menganga dan suatu lolongan panjang meliuk-liuk terbang ke bulan. Kemudian serigala-serigala lainnya juga menengadah, dan melolong menjawab. Lolongan bersama itu menggetarkan rumah, membebani sinar rembulan dan bergema jauh menyeberangi kesunyian padang rumput. Kini, pergilah tidur, setengah pin, kata Pa, aku dan Jack akan menjaga kalian semua. Laura naik ke tempat tidur. Tetapi ia tak dapat tidur untuk beberapa lama. Ia mendengarkan suara napas-napas serigala-serigala di balik dinding itu. Ia mendengar mereka mencakar-cakar tanah dan mendengus-dengus di celah-celah dinding. Ia mendengar pemimpin serigala itu melolong lagi dan anak buahnya menyahut. Tetapi tanpa bersuara Pa meronda terus, dari jendela ke jendela. Jack mondar-mandir di depan selimut penutup pintu. Bagaimanapun serigala-serigala itu melolong, mereka tak akan dapat masuk selama masih ada Pa dan Jack. Akhirnya Laura tertidur.